Shalom Alehin. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 15 November 2023. Saudara, kembali saudara di pagi yang cerah ini, saudara, kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan sudahkah kita mengucap syukur dalam senyuman dan sapaan kepada sesama kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersyukur dan memuliakan Tuhan Allah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kebijaksanaan 6 ayat 1 sampai dengan 11 dan Injil Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 17. Saudaraku yang terkasih, sering saudara kita melihat bagaimana saudara-saudari kita mengalami jamahan kasih yang luar biasa di dalam kesembuhan saat menghadiri KRK. Tapi saudara, setelah itu, dari sekian banyak itu, berapa yang kembali mengikuti persekutuan dan memuji serta memuliakan Tuhan? Berterima kasih sesuatu hal yang mudah dan sekaligus sulit untuk dilakukan, saudara. Why? Mudah karena kita semua dapat mengucapkannya. Hanya dua kata, terima kasih. Tapi sulit karena sering kita lupa melakukannya, saudara. Kita menganggap ini sepele, hal kecil. Walau kecil dan sepele, saudara, akan memprihatinkan dan membuat fatal dalam hubungan kita dengan Tuhan. Injil hari ini yang kita baca dan renungkan berbicara tentang bersyukur dan memuliakan Allah. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Haleluya. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 14. Kita lihat saudara. Ada 10 orang kusta menemui Yesus dalam jarak jauh. Kenapa mereka tidak dekat pada Yesus? Karena mereka menyadari saudara siapa diri mereka. Dan mereka pun menyadari akan kenajisan yang ada di dalam diri mereka. Untuk itulah mereka berdiri agak jauh. Dan berteriak, "Guru! Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka berteriak memohon kasihan dari Yesus atas keadaan diri mereka. Nah, saudara, kita pun sering dan selalu seperti 10 orang kusta ini, saudara. Kita berteriak di dalam doa memohon kepada Yesus. Mohon belas kasihan dari Sang Junjungan kita Yesus Kristus. "Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, sembuhkan aku." Dan lain sebagainya. Adakah kita menyadari seperti 10 orang kusta yang menyadari akan dirinya ini kotor dan najis, saudara? Sadarkah kita juga kotor, najis, penuh dosa yang tak layak di hadapan Yesus Tuhan yang Maha Suci? Kita yang berdosa patut dan selayaknya lah merendahkan hati atas keberdosaan kita di hadapan Tuhan Yesus. Walau dia penuh kasih, saudara. Walau dia penuh kasih, saudara. Kita selayaknya merendahkan hati kita karena kita orang berdosa. Lihat, Yesus tidak menimbang-nimbang atas keberadaan 10 orang kusta ini. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Wow, haleluya. Saudara, lihat saudara. Ke-10-nya mengalami kesembuhan oleh kasih Yesus. Mereka sembuh. Kita pun karena oleh kasih, belas kasih Yesus, kita pulih dan disembuhkan, saudara. Jika kita menyadari siapa diri kita dengan penuh kerenan hati dan meminta penuh belas kasih dari Tuhan. Tuhan melihat ketulusan hati kita dan Dia mau memberi apa yang kita minta
dan terjadilah kita tahir, terjadilah kita pulih dan sembuh. Tapi coba kita kembali lihat dari ke-10 yang ditahirkan ini. Apa kata Yesus? Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Lukas 17 ayat 17. 9-nya saudara pergi tanpa kesan dan pesan. Hanya 1 orang. Ya, hanya 1 orang yang tak masuk perhitungan, yaitu orang Samaria. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lukas 17 ayat 15 sampai 16. Saudara, orang Samaria termasuk orang yang tak diperhitungkan dalam keselamatan saudara. Namun tahu berterima kasih. Dia mengucap syukur sampai bersungkur di depan kaki Yesus. Sedangkan yang ke-9-nya saudara tak berterima kasih, tidak mengucap syukur atas apa yang telah diterimanya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita ini termasuk 9 orang yang tak bersyukur dan berterima kasih saudara. Setelah mengalami kasih, jamahan kasih, berkat dari Tuhan, kita tinggalkan ekaristi, kita tinggalkan persekutuan, kita tinggalkan kombes, pertemuan wilayah. Tidak lagi menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan. Dan kita kembali dalam kehidupan duniawi yang penuh gemerlapan. Tapi saudara, orang Samaria telah melakukan apa yang tidak dilakukan orang Yahudi, yaitu bersyukur dan memuliakan Tuhan Allah. Karena itulah orang Samaria ini bukan hanya memperoleh kesembuhan fisik, tahir dari kustanya saudara, tidak saudara, tapi ia juga mendapat bonus yang luar biasa, yaitu berkat keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Yesus sendiri berkata kepadanya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lukas 17 ayat 19. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini saudara mau mengajak kita melihat betapa besar kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang mau memandang kita orang berdosa ini saudara dengan penuh kasih dan mau memulihkan serta menyembuhkan kita. Bukan itu saja saudara, kita diminta dengan penuh kerenan hati saudara, memohon dengan penuh iman. Sudahkah kita memohon dengan penuh iman? Memohon dengan penuh kerenan hati saudara, serta selalu mengucap syukur dan mau selalu menyembah, memuji Dia yang telah Tuhan kita berikan kepada kita, yang kita alami berkat-berkatnya, berkat keselamatan, berkat kesembuhan. Tuhan mau kita selalu memuji dan menyembah Dia. Tuhan mau saudara kita mengucap syukur dan mau selalu menyembah, memuji Dia yang adalah Tuhan kita dengan penuh iman. Maka berkat keselamatan pun akan kita terima seperti orang Samaria ini. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan dan memohon penuh iman saudara, dengan selalu bersyukur, memuji dan menyembah Dia yang telah memberkati kita. Kita mau selalu bersyukur. Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang telah kami terima. Biarlah kami boleh senantiasa tetap selalu bersyukur, memuji dan menyembah Engkau kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.